jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi nih. Hari ini tema kita bagus banget ya. Emang bisa sembuh dari penyakit secara instan? Waduh, Masya Allah luar biasa. Dan hari ini kita masih ada Quinsa di studio. Halo Quinsa. Angkat tangan emang nyerah. Katanya Quinsa nih mau baca kisah. Kisah tentang apa sih? Kisah tentang Perang Badar. Oh, kisah tentang Perang Badar bagus banget. Aku mau denger dong. Boleh ya? Kalau gitu kita mulai. Action. Perang Badar adalah perang pertama setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Semangat dong. Terus? Quinsa kok kabur? Mana Quinsanya? Ya ampun. Ya ini Masya Allah Aku yang ya. ganti ini ya. Abang Ustadz bisa juga. Salah. Kamu udah hafal. Karena namanya juga anak-anak. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah pembelajaran. Ketika mereka sudah tampil, itu sudah bagus. Itu Masya nilai plus Allah. karena kenapa dia sudah satu. Mentalnya kuat. Mentalnya udah kuat. Lalu ini pembelajaran buat kita bahwa alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak itu kan adalah bentuk proses pembelajaran. Masya Tapi Allah. ingat, bukan berarti anak yang tampil di sini, Pak. Enggak. Mereka itu adalah proses bagaimana untuk bisa menjadi anak soleh, menjadi mandiri, dan bisa tampil. Tapi buat Ayo, anak-anak sini. memang penting banget ya diajarin kisah-kisah Mau Ustaz Syam dijemput ya Habib lagi ya. ya? Mau dijemput. Jadi kisah-kisah itu anak-anak itu memang harus diceritakan Ya. dari awal supaya makin tambah kecintaannya Iya. kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang kisah, anak-anak kan suka komik, Bener. film. Apa salahnya kita perkenalkan kisah-kisah Nabi? Bener. Apalagi dalam Al-Quran, 2/3 dari isi kandungan Al-Quran adalah merupakan kisah. Masya Allah, Luar biasa. tabarakallah. Kan ada kisah Nabi, kisah Rasul, Ada kisah hikmah, Iya. ada kisah inspiratif. Makanya kan dikatakan di dalam Al-Quran tuh ya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah Rasul itu untuk memantapkan lebih keimanan. Masya Allah. Ya, artinya biar kita tahu tuh, oh ada cerita Nabi Isa, oh ada cerita Nabi Musa, oh Masya ada Allah. cerita Nabi Yusuf. Benar. Jadi Masya Allah. pembelajaran buat kita generasi berikutnya. Dan kita juga tahu sejarah. Oke, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan mendengarkan azan subuh untuk daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ini dia tayangannya. Masya Allah, alhamdulillah kami dari tim Islam itu mengucapkan selamat menunaikan ibadah subuh untuk daerah DKI Jakarta dan sekitarnya dan juga selamat menunaikan ibadah puasa untuk jamaah Islam itu indah dimanapun Anda berada. Nah sekarang kita lanjutin nih, Quinsa sekarang udah mau cerita tentang kisah Badar. Kan kita penasaran. Aku pengen dengar. Jadi gimana ceritanya Ustaz Syam, coba ditanya-tanya Ustaz Syam. Coba, Perang Badar tuh terjadinya kapan ya, Quinza? Pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Pada saat itu siapa aja yang ada di Perang Badar? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Wih, Masya Allah. Semuanya ikut perang tuh. Terus siapa? Tapi nggak semuanya sih. Oh, nggak semuanya. Terus siapa yang paling berani waktu itu? Waktu itu Abu Bakar berada di samping Nabi Muhammad. Tugasnya ngapain? Sayyidina Abu Bakar tuh. Sayyidina Abu Bakar ingin melindungi Rasulullah. Jadi setiap ada yang datang, misalnya ada anak panah yang menuju Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar yang melindungi. Terus Sayyidina Abu Bakar kena anak panah nggak? Ini kan bukan di zaman Rasul, jadi aku nggak tahu. Oh, ini bukan di zaman Rasul. Terus ini di zaman siapa dong? Kan zaman manusia biasa. Oh, zaman manusia biasa. Terus yang menang siapa yang menang akhirnya? Akhirnya perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Oh, alhamdulillah. Itu banyak yang mana sih pasukannya? Musyrikin. Oh, musyrikin lebih banyak. Emang Berapa? kita muslimin berapa banyak, musyrikin berapa? Kamu hitung nggak? Kalau aku sih ngitungnya cuma sampai 10 aja bisanya. 10 siapa aja dong? Ayo dong, sebutin dong 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, Hitungnya cuma sampai 6, 7, 8, 9, 10. Maksudnya ngitungnya bisa sampai Iya. 10. Jumlahnya itu 313. Iya, itu yang dari- Sementara kaum musyrik itu ada 1000. Jadi 1/3 ya. Iya,
kaum musyrikin itu 3 kali lipat daripada kaum musliminnya. Padahal kita kalau sebenarnya kalau perang musuhnya lebih banyak kan seharusnya kita kalah, iya kan? Tapi karena bantuan dari Allah, walaupun kita sedikit, kita bisa menang. Yeay! Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih sayang cantik. Kamu lagi batuk. Kasihan. Lagi dingin kasihan. banget. Oke, kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Ini banyak orang yang suka bingung nih ya. Dengan katanya yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit ini sebetulnya katanya yang menyembuhkan ini emang Allah. Apa memang ada kelebihan pada dirinya itu tuh orang itu loh. Karena bisa spesial banget kayaknya. Coba kita tanya guru kita Ustadz Maulana. Ustadz Maulana mau izin penjelasannya. Fadol. Izin Habib, Siap. cucu Nabi, Allah bisa Muhammad. izin Mas Padli, Dia ngomong Ustadz Fadli. cucu Nabi Cucu Adam. kakek saya. cucu kakeknya Kiai Haji Abdul Ghani. Ustaz Sam, Iya. cucunya Kiai Haji Muhammad apa? Mak- Mamaka dan Quinza, cucunya neneknya. Baik. Dan siapapun yang cucu-cucu dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Semua penyakit ada obatnya. Kecuali 2. Apa itu? Tua dan mati. Tua dan mati ini tidak ada obatnya. Maka dari sinilah kita bisa belajar, insya Allah semua bisa disembuhkan. Semua ada jalan keluarnya. Pertanyaannya, nih gimana nih ada orang yang bisa menyembuhkan banyak penyakit? Emangnya Allah kirimkan kelebihan kepada diri hanya orang pilihan? Kita mengenal dengan sosok Nabi Isa alaihissalam. Yang mujizatnya bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, bisa menyembuhkan orang yang buta. Bahkan ada di dalam Al-Quran surah Luqman. Dalam riwayat disebutkan Luqmanul Hakim juga memiliki kelebihan mampu mengobati orang dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan. Lalu beliau tahu ini tumbuhan ini obatnya untuk ini tumbuhan ini obatnya ini, atau tibun nabawi. Jadi ada memang orang-orang spesial yang Allah berikan kelebihan untuk bisa menyembuhkan seseorang dengan kelebihan yang Allah berikan padanya atas izin Allah. Sekali lagi, atas izin Allah. Sama dengan sekarang, ada namanya orang yang bisa menyembuhkan karena terpilih. Siapa itu? Para ahli penyakit yang namanya kedokteran. Karena ada namanya, kemampuan karena dia belajar, kemampuan karena turunan. Ala bisa karena biasa. Mohon maaf, astagfirullahaladzim. Saya bersyukur juga karena nenek saya juga selalu didatangi orang untuk menyembuhkan. Oh. Iya. Bukan saya, enggak. Bukan saya. Pijit kalau itu beda lagi, Bib. Kalau itu nyembuhin pecul-pecul, pijit. Jadi kemudian diturunkan kepada ibu saya. Kemudian saya berkata sama umi saya, bilang, apakah saya juga bisa nanti menyembuhkan? Nggak usah kamu nak, kau jadi ustaz saja. Kalau kau nanti menyembuhkan orang, kau jadi tabib. Jadi alhamdulillah kami punya sepupu itu yang menurunkan. Jadi di rumah ada jam berapa, Ustaz? Enggak. Belum buka praktek ya? Tahu ada buka praktek undang saya. Enggak. Saya sebagai contoh itu kami video buat dipromoin. Kita lanjut nih jamaah. Saya mau ajak jamaah Islam itu yang ada di rumah. Mungkin sebagian sudah tahu dan sebagian lagi belum tahu ini tentang berita viral luar biasa yang terjadi di New York. Kita lihat dulu ya sama-sama suasana tarawih di New York. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, ini luar biasa ya Bib ya. Kita ngelihat Islam ini di negara yang mungkin minoritas. Ini kayaknya kita membuat kita tuh jadi bangga gitu. Itu di tengah-tengah pusat keramaian di Times Square tuh Bib. Mungkin ada sedikit komentar nih Bib tentang tadi kita lihat suasana tarawih di New York. Artinya ini kan suatu syiar yang Masya Allah, cuman memang kan mereka posisi sekarang sholat itu kan di jalanan. Betul. Dalam Emang ilmu boleh salat di jalan? Enggak, karena nggak ada masjid yang bisa menampung. intinya ada yang sengaja menutup, beda tuh hukumnya. Ada yang tertutup sendiri. Ya. Ya. Kalau tadi? Kalau tertutup sendiri misalnya sholat 2-3 orang ikut sampai banyak namanya itu tertutup dengan sendirinya sudah masa. Ya insya Allah tidak jadi masalah apa-apa. Cuman kalau menutup jalanan itu ada 2 pendapat menurut Imam Nawawi. Maka dihukumkan makruh.
Ya. Kenapa dikatakan makruh? Pertama, ganggu orang pasti. Ya, karena kan orang mungkin ada yang aktivitas, karena memang itu orang jalan sana kemari, mungkin ada orang mau ke rumah sakit sehingga sampai tersendat. Nah, itu yang bikin jadi makruh. Ada yang bilang sampai tidak boleh sama sekali. Kemudian yang kedua, apa juga sebabnya sampai makruh? Imam Nawawi mengatakan menghilangkan kekhusyuan kita. Karena orang mondar-mandir, kita lihat orang mondar-mandir, kadang-kadang subhanallah kita lihat orang lagi berjalan terlihat auratnya, lagi sholat, kan kita lagi sholat melihat orang. Nah, itu jadi menghindarkan diri kita dari kekhusyuan tersebut. Jadi makruh menurut Imam Ghazali, menurut Imam Nawawi seperti itu. Aku mau nanya, kalau ada masjid, kan biasa Idul Fitri kan membeludak zamannya sampai jalan dipakai. Itu namanya tertutup dengan sendirinya, bukan menutup. Terpaksa itu ya. Jangan sampai salah paham nih jamaah. Oh kalau begitu nggak boleh lagi. Enggak, kalau membeludak sampai tutup jalan. Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi nih ya, masih ada berita viral lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah tentang pasangan. Nah ini dia yang harus kita sama-sama pelajari, bahwa hargailah pasanganmu yang mau menemani dalam keadaan apapun. Wah, kita lihat tayangannya, ini dia. Iya, jamaah Islam itu yang ada di rumah, inilah wa inna ilaihi rajiun. Ya, Ustaz Syam, ini kita bicara masalah tentang pasangan hidup ya. Pasangan hidup ini bukan cuma hanya sehidup semati, tapi sehidup sesurga, maunya kan kita begitu ya, benar ya. Jadi kalau kita bicara sama pasangan ini jangan cuma mau senengnya aja, tapi juga dukanya juga kita harus sama-sama, benar Ustaz Syam ya. Masya Allah. Jadi yang pertama kita salut di video tadi, ada orang yang benar-benar menikah, insya Allah mudah-mudahan dengan baik sangka kita bahwa beliau ini menikah karena betul-betul karena ingin ibadah dan mengajak orang lain untuk beribadah. Artinya sebelum meninggal dunia dia mendapatkan ibadah yang sangat besar nilai pahalanya di sisi Allah, yaitu ibadah pernikahan. Jadi dapat pahala pernikahan dulu sebelum meninggal dunia, subhanallah. Yang kedua, pahalanya apa? Pahala merawat orang sakit. Tentu saja dia lebih leluasa lagi merawat istrinya karena sudah sah menjadi seorang suami istri. Masya Allah, tabarakallah. Dan juga kalau berbicara tentang kesetiaan, kita teringat daripada Nabi SAW bersama dengan Sayyidatina Khadijah ya radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana seorang Sayyidatina Khadijah sampai berkata dalam riwayat, kalau nanti habis hartaku, habis semuanya wahai suamiku, tapi engkau hendak berdakwah dan menyeberangi suatu sungai dan tidak ada jembatan di sana, maka engkau pergilah menggali kuburanku dan engkau ambil tulang belulangku dan engkau jadikan jembatan untuk menyeberangi lautan tersebut atau sungai tersebut. Subhanallah. Jadi kesetiaan itu yang bisa membuat kita menyatu dan terus menyatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mempertemukan dua insan yang sebelumnya tidak saling kenal mengenal. Kita tidak saling kenal mengenal sebelumnya dengan pasangan kita, tapi Allah juga yang akan menjaganya sampai akhir. Allah berhak memisahkan, Allah berhak untuk menyatukan keduanya. Berarti kita mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang mengatakan bahwa diri ini bisa setia, saya bisa setia, saya tidak bisa seperti itu. Kita mintanya sama Allah agar Allah, karena Allah yang maha membolak-balikkan hati. Allah taala. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Kita mencontoh kisahnya Rasulullah dengan Sayyidatina Masya Allah, Khadijah. Masya Allah. Masih ada Quinsa. Quinsa sini dong sama aku dong, sebentar dong. Aku juga mau duduk sama Quinsa. Aku mau tanya-tanya, ya kan? Sini aku pangku aja deh. Oh, aku dekat. Waduh, sahurnya banyak ini. Aku mau tanya dong. Coba aku mau tanya dulu sebentar. Quinsa, katanya Quinsa abis ini mau cerita lagi ya? Mau cerita? Mau cerita? Mau? Ada kisah apa lagi? Kisah apa lagi sih yang mau dibawain sama Quinsa kalau aku boleh tahu? Perang Tadi kan perang Badar. Habis perang Badar apa? Nabi Sulaiman di lembah semut. Wah, ini pasti seru nih ceritanya nih jamaah ya. Nabi Sulaiman di lembah semut. Aku mau denger ceritanya di sini, boleh ya? Boleh? Boleh. Oke, yang di rumah jangan kemana-mana ya. Nanti Quinsa mau cerita. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.